Pelayanan PGI tidak maksimal. Gereja kini membutuhkan MAGI, Majelis Agung Gereja-Gereja di Indonesia. MAGI, MAGI. Ya, MAGI adalah singkatan dari Majelis Agung Gereja-Gereja di Indonesia. MAGI beranggotakan gereja-gereja aras nasional, misalnya PGI, PGPI, PGLII, PBI, Advent, dan Ortodoks. Dengan demikian, seluruh gereja di Indonesia yang beranggotakan lebih dari 300 sinode terwakilkan keanggotaannya di MAGI. MAGI atau Majelis Agung Gereja-Gereja di Indonesia disebut Majelis Agung karena ini adalah lembaga Kristen terbesar di Indonesia. Disebut terbesar karena didukung oleh gereja-gereja aras nasional. Misalnya, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, beranggotakan 91 sinode. PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia, beranggotakan 83 sinode. Kemudian PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, beranggotakan 92 sinode. Kemudian PBI, Persekutuan Baptis Indonesia atau Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Indonesia, beranggotakan 7 sinode. Ya, itulah gereja-gereja aras nasional yang memiliki keanggotaan dengan jumlah yang besar, dan belum termasuk juga di dalamnya gereja-gereja Advent dengan ribuan gerejanya di Indonesia, juga GOI, Gereja Ortodoks Indonesia. Dalam organisasi keagamaan, MAGI ini kira-kira dia selevel dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Visi dan misi MAGI terdiri dari dua bagian. Pertama, visi dan misi secara eksternal, dan kedua, visi dan misi secara internal. Secara eksternal, MAGI akan bermitra dengan pemerintah. Kemudian MAGI juga mewakili suara gereja-gereja di Indonesia terhadap pemerintah. MAGI juga akan ikut mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalamnya MAGI beraktivitas, bekerja, dan melayani. Di bidang sosial, MAGI juga akan membantu daerah-daerah yang mengalami bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi, kelaparan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, MAGI, Majelis Agung Gereja-Gereja di Indonesia, akan mengkritisi setiap tindakan-tindakan diskriminasi terhadap gereja-gereja, tindakan kriminalisasi, ataupun tindakan intimidasi. Itu secara eksternal. Secara internal, MAGI akan membantu gereja-gereja anggotanya yang membutuhkan dana pembangunan gereja, misalnya
Magi juga akan membantu gereja-gereja yang mengalami kesulitan untuk pengurusan IMB gereja. Dan yang paling mulia adalah Magi akan menyantun para emeritus pendeta dari semua golongan gereja anggotanya untuk menunjang hari tua mereka. Kita tahu bahwa banyak lembaga gereja, banyak sinode gereja yang tidak memberikan santunan kepada para pendetanya non-aktif atau sudah emeritus. Padahal mereka sudah mengabdi, melayani Tuhan sejak usia muda sampai usia lanjut mereka. Tentu saja Magi memberikan hak dan kewajiban terhadap anggota gereja yang tergabung dalam Magi. Hak mereka salah satunya adalah menerima santunan dana bantuan pembangunan gereja, dan kewajiban mereka adalah memberikan yuran setiap bulan kepada Magi. Majelis Agung gereja-gereja di Indonesia ini memang sudah sangat dibutuhkan oleh umat Kristen di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia yang berjumlah lebih dari 300 sinode, ribuan organisasi, dan jutaan jumlah jemaatnya tidak bisa mengandalkan PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Karena PGI hanya beranggotakan 91 sinode dari lebih dari 300 sinode gereja di Indonesia. Gereja Aras itu bukan hanya PGI, tapi ada juga yang selevel dengan PGI, yaitu PGPI yang beranggotakan 83 sinode. Ada juga PGLII yang beranggotakan 92 sinode. Ada juga PBI beranggotakan 7 sinode, belum termasuk Advent dan Ortodoks. Kalau ketua PGI mengeluarkan statement-statement di berbagai media sosial, itu bukanlah mengatasnamakan seluruh gereja di Indonesia, tetapi hanya 91 gereja dari 300-an sinode gereja di seluruh Indonesia. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga yang disebut Magi, Majelis Agung Gereja-Gereja di Indonesia, karena Magi akan menampung semua aspirasi dari seluruh gereja di Indonesia, baik itu anggota PGI, anggota PGPI, anggota PGLII, anggota PBI, Advent, dan Ortodoks. Dan sayang sekali sampai hari ini Dirjen Bimas Kristen belum melantik para pengurus Magi. Padahal Magi saat ini sudah sangat mendesak untuk dilantik. Sejauh ini PGI tidak mampu mempersatukan gereja-gereja di Indonesia karena PGI hanya beranggotakan 91 denominasi gereja. Berbeda dengan Magi, karena Magi adalah organisasi interdenominasi. Semua aliran gereja, baik Protestan, Karismatik, Baptis, Advent, Gereja Ortodoks, dan lain sebagainya. Belum dilantiknya para pengurus Magi ternyata karena belum tersusun kepengurusan Magi tersebut. Dan mengapa kepengurusan Magi belum terbentuk? Karena pada dasarnya Magi itu belum pernah ada. Baru wacana, baru dalam angan-angan, bahkan Anda baru kali ini mendengar istilah Magi, Majelis Agung Gereja-Gereja di Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.